Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan, haleluya, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kita. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap.
terjadi dalam kehidupan kita sampai detik ini. Haleluya. Kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan tuntunan daripada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang membuat kita tidak goyah sedikit pun. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bisa kita masih diberi kesempatan lagi untuk mendengar firman Allah, untuk melakukan apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita kerjakan, apa yang belum kita selesaikan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat rindu Tuhan untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu, untuk memuji, menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pujikan pujian ini yang keluar dari dasar hati kita. Kita merindukan akan hadirat Allah melawat kita, menjamah kita, mengubah kehidupan kita semakin indah, semakin menyerupai gambar Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan roh
Kudus. Ini anugerah yang besar bagi kami Tuhan. Ini kesempatan yang besar bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami diberi kesempatan lagi untuk boleh mempersiapkan diri kami lebih baik lagi Tuhan, untuk siap menyongsong kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentakkan mereka dalam tangan kasih-Mu untuk boleh bersama-sama kami beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kami yang sudah hadir, Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, urapi kami semua Tuhan, baik pemuji, penyembah Engkau, juga pelayan-pelayan semuanya Tuhan. Urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami tetap boleh merasakan hadirat Allah ada di tempat ini, ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
Yesus. Bukan satu kebetulan kalau kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya. Selain untuk pertumbuhan iman percaya kami, Tuhan, juga Engkau mau kami menjadi berkat untuk memenangkan seisi keluarga besar kami, lingkungan kami, teman-teman kami. Oh Tuhan, tolong Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai kami dengan cara-cara yang terakhir di hari zaman ini. Haleluya. Mungkin melalui WA, melalui haleluya nasihat-nasihat firman Allah. Biarlah banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Kau pakai, Kau urapi, Kau berkati, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan juga senantiasa boleh mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, seberapa banyak yang Tuhan beri kesempatan pada pagi hari ini. Ini bukan satu hal yang kebetulan, ya. Haleluya. Tuhan mau kita jadi berkat, ya, jadi berkat. Haleluya. Dari sekian banyak orang, Tuhan ingin kita jadi berkat. Haleluya. Kalau kita ingat, ya, waktu Tuhan mau memberi makan orang yang banyak, ya, mau beli roti, uangnya mungkin nggak cukup, ya. Tapi dalam cerita itu dikatakan 5 roti 2 ikan itu ada satu anak perempuan kecil yang bawa 5 roti sama 2 ikan, ya. Kita lihat saudaraku, ya, itu orang itu ribuan, dikatakan mungkin 5.000 orang. Itu laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak, ya, belum mungkin kakek nenek, ya. Mungkin jumlahnya bisa mencapai 10.000 lebih. Kita lihat anak kecil ini bisa jadi berkat, ya. Betapa bangganya anak kecil ini, ya, dipakai alatnya Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi mungkin 10-15.000 orang. Luar biasa, ya. Melalui Tuhan pakai. Saudaraku, demikian juga kehidupan kita, ya. Walaupun masih ada waktu sisa sedikit, mari kita pakai kehidupan kita ini menjadi saluran berkat, ya. Memang itu perlu banyak pengenalan akan Tuhan, ya. Perlu belajar banyak berkorban, ya. Haleluya. Bahkan mungkin kita harus mengalami, ya, sepertinya rugi, ya, sepertinya rugi, tetapi sebetulnya tidak rugi, ya. Ada firman Allah mengatakan apa? Terlebih berkat menerima daripada memberi. Kebalik, ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, 99% mungkin manusia di dunia ini lebih senang beri apa nerima? Ayo angkat tangan dalam hati. Aku seneng terima. Nek ngowae mikir dhisik. Kuali sulaku, ya. Pikirannya kuali, ya. Istri saya seringkali, ya, memberitahu saya, ya, cara berpikir orang Kristen itu memang nggak sama dengan orang dunia, ya. Harus diwalik. Kalau orang dunia bilang, cari dulu uang dulu, uangnya banyak nang gereja.
kualik semua. Tuhan bilang apa? Cari kerajaan Allah dulu, nanti semuanya ditambah. Kualik kabeh, betul enggak? Jadi memang saudaraku, 99% orang di dunia ini ya, cara hidupnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya kualik semua. Tuhan bilang apa? Ya, kasihi musuhmu. Oh, enak, antem dhisik. Ya, mari antem loro kabeh dikasihi. Kualik kabeh, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, mari Tuhan ingin kesempatan yang sedikit ini Tuhan mau pakai kita supaya timbul seperti emas. Tuh. Saudaraku, kalau saudara kehujanan emas ya Allah. Ini hujan emas ini, saudara. Ya. Bingung, saudaraku. Waduh, kayak apa ini? Ya. Ini hujan emas. Tuhan kita itu ingin saudara saya timbul seperti emas. Memang enggak ujuk-ujuk kita itu jadi bisa terlebih berkat memberi tadi. Itu kalau dari ujuk-ujuknya bisa, itu hanya kasih karunia Allah. Bersyukurlah kalau orang itu dari dulunya ujuk-ujuk bisa ini, bisa itu, ya, bisa nurut, bisa diatur, bisa rendah hati, ya, bisa mengampuni. Itu semua ujung-ujungnya dari Tuhan, pemberian Tuhan, ya. Karunia spesial. Nah, kita yang mungkin belum dapat karunia seperti itu, angele aku gak iso, angele abote, minta. Tangan Tuhan masih terbuka lebar. Amin. Kalau kita minta, ya, mungkin tidak langsung, cepat atau lambat. Kalau kita minta terus, lama-lama bisa. Ya, kita mau belajar terus, lama-lama bisa. Seperti ini, ya, timbul seperti emas, ya, hatinya seperti emas, ya, hidupnya seperti orang yang baik sekali, yang benar. Itu tidak ujuk-ujuk jadi. Ada proses, ya. Ya, namanya emas itu kalau kita tahu, ya, itu diuji, ya, sampai bersih, dibakar lagi. Ya, kalau daging ini dibakar ya loro kabeh, nangis, ya, menjerit rasanya, aduh. Tapi kalau mau tahan sakit, ya, tahan menderita, luarnya seperti emas, ya. Haleluya. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, ya. Tuhan tahu jalan hidup kita semua, ya. Tuhan itu tidak pernah tidur, ya. Wah, ya. Dia tahu jalan hidup kita. Kalau mencong, ya, dibenahi sama Tuhan. Ayo kenceng-kenceng, ya, seperti kalau kita istilahnya naik dokar itu. Kalau ini si kudanya tola-tole ditarik ini supaya jalannya lurus. Ya, jalan hidup kita ini diketahui oleh Tuhan. Banyak mencongnya. Ditarik sini, mencong sini, tarik sana, mencong sana. Suruh lurus, cek angel. Ya. Tapi kalau kita mau nurut, ya, kita mau diuji, mau nurut sama Tuhan, itu akan timbul seperti emas. Haleluya, ya. Jadi kita lihat bagaimana Ayub ini hidupnya sudah saleh, ya. Ayub pasal 1 ayat yang kedua dikatakan Ayub itu saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lu kurang apa? Ayub ini sudah bagus di hadapan Tuhan, ya. Hartanya sak pirang-pirang, ya, soge. Tapi dia tuh takut sama Tuhan. Itu masih diproses lagi, ya. Jadi saudaraku, jangan kita terus berpikir, wah aku ke sapi. Kalau kita dibandingkan Ayub tidak ada apa-apanya, ya. Masih perlu diproses terus. Banyak kekurangan sini sana, kebodohan, kejelekan, macam-macam. Itu masih perlu diproses lagi. Seperti Ayub. Ya, haleluya. Sampai akhirnya apa? Ayub ini, di zamannya Ayub itu orang satu-satunya orang, ya, dikatakan satu-satunya orang yang takut akan Allah, yang kaya pada waktu itu. Jadi satu-satunya. Nah, biarlah saudara dan saya juga demikian. Satu-satunya orang, ya, di Tropodo, ya, yang takut sama Tuhan, yang suka amal berbuat baik, ya. Nah, tidak banyak, ya. Kalau orang mau jadi seperti emas ini tidak banyak. Sak Tropodo aja mungkin kalau dicari belum ada satu.
Mungkin saat ini Sidoarjo itu kalau ada satu aja sudah luar biasa. Ya. Jadi Tuhan itu cari salah satunya, ya. Satu-satunya orang yang memperkenan hatinya Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Kita lanjut. Yohanes 1 ayat yang ke 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael, ya. Kita belajar tentang Natanael pada pagi hari ini. Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya. Waktu itu Tuhan mau cari murid, ya. Mau cari murid. Ya. Dia sudah menemukan Petrus, ya. Dia sudah menemukan Yakobus, ya, Andreas, ya. Dan dia juga melihat Natanael ini, saudara. Natanael ini diajak sama Filipus, ya. Filipus bilang, "Aku sudah ketemu sama Mesias, sama Tuhan Yesus, ya, yang dikatakan di kitab Nabi Musa dan sebagainya, ya." Haleluya. Dan waktu itu Tuhan memberikan rekomendasi, ya. Artinya Tuhan memberikan pernyataan bahwa Natanael ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, ya. Dan ada banyak terjemahan, saudaraku, ya, dikatakan seorang orang, artinya satu-satunya orang Israel yang sejati. Satu-satunya, tidak ada tipu daya, tidak ada kepalsuan. Luarnya, mulutnya, hatinya itu bersih semuanya, luar dalam. Itu Tuhan bisa melihat, ya. Kalau orang seringkali melihat luarnya, kita melihat orang luarnya itu baik, kita langsung ngomong apa? Api yo, ngiku yo, belum tentu. Itu bisa keliru. Baru kenal ngomong baik, wah itu keliru, saudaraku. Kalau kita mengatakan baik, itu kita bisa menilai dari hidup sampai dia ditaruh di peti mati. Baru rekomendasi itu keluar. Wong iki apik temenan. Sebab apa? Selesai. Sampai dari awal ketemu sampai akhirnya kita tahu orang ini baik. Nah, itu baru ada rekomendasi orang itu berbuat baik. Jadi seringkali kita ini ngomong keliru, ketemu orang, melihat ini, langsung kita ngomong orang itu baik. Ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa ngomong, Ustaz. Ya. Tapi kalau kita kenal dari awal sampai akhirnya, bahkan sampai matinya, tetap mengucap syukur. Ya. Saat mati tetap mengucap syukur, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Ya. Uang iki api teman-teman. Ya. Ada orang yang sampai mati dikatakan tidak mau melihat orang, tidak mau, ya, jangan sampai musuhku melihat aku. Waduh. Nah, terus dulu sama kita baik, ya baik tau orang itu. Belum, tidak seperti itu. Ya, jadi selaku Tuhan cari orang-orang seperti Natanael ini. Ya, mudah-mudahan kita ini juga bisa seperti Natanael ini diakui Tuhan. Inilah orang Israel sejati, satu-satunya orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan, ya, tidak ada kejahatan di hatinya, ya. Suci seperti Natanael. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Ya, lanjut. Seperti Musa ini, ya. Musa itu dikatakan satu-satunya orang yang lembut hatinya. Artinya lembut hatinya itu apa? Ya. Musa ini penuh kasih sayang. Waktu umat Israel berontak sama Tuhan, kemudian Tuhan mau membunuh semuanya, Musa bilang apa? Jangan Tuhan, ya. Jangan dibunuh. Ya. Waktu dia dikata-katai, diolok-olok sama Harun dan Miriam, ya. Allah membela Musa, ya. Sampai dikatakan luar ayat ini, ya. Waktu itu Musa ini dikata-katai oleh kakaknya, ya, Harun dan Miriam. Tapi Tuhan menampakkan diri. Tuhan bilang,
Tidak ada orang seperti Musa yang lembut hatinya. Kamu kok berani-berani sama Musa? Wah, langsung Miriam kena hukuman, ya, kena kusta. Untung harumnya tidak apa-apa. Ya. Jadi ini Musa itu satu-satunya orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita juga mau menyerahkan hati. Ya. Tadi kita sudah nyanyi, ya, ku serahkan hatiku, ku berikan semuanya padamu. Itu nyanyinya gampang, ngakoni apa betul. Ya, kita ini perlu menyerahkan hati kita. Keangkuhan, keakuan, kesombongan kita itu sampai hilang semuanya, ya. Yang keluar hanya kasih seperti Musa. Bahkan Musa itu rela mati. Tuhan, hapus saja namaku Tuhan, daripada, ya, umat Israel ini semua binasa. Wis coretan namaku. Aku tak ganti, ya, kebejatan orang Israel ini. Itu hatinya Musa, lembut, penuh kasih sayang, penuh pengampunan. Ya. Biarlah ini juga menjadi bagian kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, lanjut, iman yang besar, Matius 8 ayat 10. Ini ya, Matius 8 ayat yang ke-10, ya, dikatakan ini tentang satu perwira, ya. Perwira itu orang pangkat. Anaknya sakit, ya. Waktu Tuhan mau datang ke rumahnya, dia bilang apa? Tuhan, maaf Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau masuk rumahku. Ngomong aja Tuhan, satu kata saja. Nanti, haleluya, orang yang sakit, anak yang sakit ini pasti sembuh. Kemudian Tuhan memberikan rekomendasi, Tuhan memberikan pernyataan, ya. Di antara orang Israel ini, ya, dikatakan di antara orang Israel ini tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Haleluya. Imannya perwira itu, ya. Betul-betul sungguh-sungguh percaya. Ini satu-satunya di antara orang Israel yang punya iman luar biasa. Haleluya. Kalau tadi Musa punya hati yang lemah lembut, punya kasih yang luar biasa, sekarang iman. Kita juga perlu minta Tuhan, kita perlu tingkatkan iman kita, baca firman, ya, percaya firman, sampai kita punya iman yang luar biasa. Apalagi menghadapi situasi akhir zaman ini, ya. Kesulitan keuangan, pekerjaan, ya, kesehatan, ya, perlindungan Tuhan. Kita perlu iman, percaya sama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan terus masih mencari, ya, terus masih mencari supaya banyak jiwa itu, ya, diselamatkan, ya. Kalau saya, ya, diberitahu istri saya, ya, saat-saat ini, ya, banyak orang yang di sebelumnya belum kenal Kristus, ya, di daerah Timur Tengah sana, banyak mereka, jutaan yang ikut Tuhan, yang beralih kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka berebut, ya, untuk percaya Tuhan. Dan banyak juga orang yang dalam pandemi ini, ya, yang sudah kenal Tuhan malah mundur, ya. Mungkin pekerjaannya tidak diberkati, ya, mungkin, ya, ada masalah, persoalan dan lain-lain. Situasinya seperti ini tidak membuat imannya makin mantap, tapi makin mundur. Dan memang Tuhan sudah menjelaskan ada pemisahan, Yoel 3 ayat 14. Mulai ada masuk lembah penentuan. Ada masuk lembah, ya, lembah keselamatan yang berduyun-duyun percaya Tuhan, ya. Itu banyak sekali. Juga yang mundur juga banyak sekali, ya. Kita kalau di Tropodo, apa-apa lagi tidak punya HP, tidak pegang HP, tidak pernah dengar berita, ya tidak ngerti apa-apa, seperti kata di dalam tempurung. Tapi orang-orang yang baca HP, lihat berita, Tuhan ini betul-betul mau datang ini, ya. Tidak macam-macam, tidak main-main, ya. Banyak jiwa-jiwa yang jutaan yang ikut Tuhan. Haleluya. Dan kalau orang-orang yang pintar-pintar, dia menilai juga, wah ini sudah zamannya antikris ini. Nanti semua diatur oleh satu pemerintahan, ya, yang punya tanda
666 boleh belanja, yang tidak punya tanda tidak boleh belanja, itu nanti akan meningkat ke sana. Kita lihat sekarang semuanya dibatasi. Ya enggak, sekolahnya, usaha pekerjaannya, ya, ibadahnya. Nah, kalau ini diterus-teruskan bagaimana? Ya, bagaimana? Apa enggak tutup semua? Ya, mau belanja enggak bisa, yang usaha harus berhenti. Terus bagaimana? Lama-lama timbul kelaparan. Setelah timbul kelaparan, di sana timbul perampokan, pembunuhan. Udah karu-karuan. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan masih mencari orang-orang yang mau, ya, timbul seperti emas. Ya. Kita lanjut. Apakah ada orang yang berakal budi mencari Tuhan? Mazmur 14 ayat 2. Ya. Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Ya. Jadi Tuhan ini dari sorga itu melihat, ya, kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan sampai sekarang ini tetap mencari, ya, cari orang yang mau cari Allah. Nah, ini juga bukan berarti tugasnya Tuhan tok, tugas saudara dan saya, ya, membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Kita terus doakan anak, mantu, cucu, besan, orang pertua, mertua, ya, tetangga, ya, supaya jangan sampai besok mereka ini, ya, masuk neraka, saudaraku, ya. Kita lihat hidup sengsara aja di dunia ini sudah tidak enak, apalagi masih neraka, ya, akhirnya masuk neraka, ya. Surga dan neraka itu ada, ya. Gampang-gampangannya apa? Lek hati lek kadung sumpek, ya, rumah tangga kacau, itu suasana seperti neraka. Melihat ini belenger, lihat itu, aduh, ya, itu sudah neraka. Ya, belum neraka yang sesungguhnya, yang hanya isinya tangisan, jeritan, ya, yang tidak pernah berhenti. Saudara bisa bayangkan kalau punya anak sehari nangis terus, gak sumpek. Oh, itu bingung semua, satu rumah bingung semua. Ya, mungkin yang pernah mengamar di rumah sakit, ya, tengah malam, tiap malam dengar orang jeritan-jeritan. Itu penderitaan yang luar biasa, ya. Belum nanti di neraka. Jadi Tuhan itu mencari, ya, orang yang berakal budi, yang mencari Allah, ya. Mazmur 53 ini sama, ya, sama, saudaraku, ya. Kita lanjutkan. Masih ada, Tuhan masih beri kesempatan, ya. Ya, ini apakah ada? Selanjutnya Ibrani 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, ya. Jadi saudaraku, kita masih diberi kesempatan, haleluya, untuk mendengar firman Allah. Mari, ya, kita mau, ya, serahkan hati kita, ya, serahkan hidup kita. Tadi kita juga sudah nyanyi, ya, semua ku serahkan padamu, ya. Yang diserahkan itu bukan hanya hidup kita ini, keinginan kita, ya, apa yang menjadi dominan dalam kehidupan kita, kehendak kita, ya, keegoisan kita, keakuan, kesombongan, masih banyak, saudaraku. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan, ini keadaan hatiku seperti ini, ya. Siapa yang berani atau bisa ngomong aku sapi sana? Tidak bisa, saudaraku, ya. Tuhan itu, waduh, penilaiannya meneliti sampai yang jelimet-jelimet, yang halus-halus, yang sepertinya kita, ya, anggap kita itu sudah bisa, tapi di mata Tuhan kita itu masih banyak yang kotor, masih perlu dibersihkan. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita masih bisa mendengar firman Allah, ya, masih suka baca firman Allah, itu berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Kalau Tuhan sudah tidak sayang, tidak ada kesempatan baca firman aja, tidak ada kesempatan. Apalagi
ke gereja. Musim pandemi ini alasannya banyak. Oh, nanti aku di rumah lihat YouTube kan sama saja, ya toh. Kan podo ae. Oh, nanti aku nulari orang. Ya, bagaimana caranya ndak nulari? Ya, itu tadi. Apa ini? Prokes itu dijalankan, betul enggak? Lah kalau semua orang punya alasan, aku nanti nulari orang, aku ndak mau bekerja, aku ndak mau keluar, aku ndak mau ketemu orang. Kiamat dunia ini, saudara. Ndak ada orang kerja. Betul enggak? Nggak ada orang mau keluar rumah. Alasannya nanti nulari. Nah, jadi alasannya untuk tidak mau mendengar firman itu banyak sekali. Sebab itu mari kita yang masih diberi kesempatan ini, kita ingatkan anak-anak kita di mana mereka berada, suami, istri, ya, kakak, adik, keluarga. Kalau kita tidak bisa jumpa lewat HP, kita berdoa, doakan, haleluya, supaya mereka tetap cari Tuhan, ya. Sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya. Walaupun nanti kita tidak ketemu di sini, kita akan ketemu di surga. Tadi kita sudah janjikan apa? Ada pertemuan di udara. Saudaraku, coba bayangkan, rindukan, ya. Bayangkan, saudaraku, kalau ada KKR, ya, dari mana-mana tempat datang, ya, berkumpul. Mungkin kita ikut di sana. Tahu-tahu ketemu sama keluarga kita yang jauh dari tempat yang lain, ketemu di sana. Kira-kira seneng nggak? Waduh, seneng ya, amit-amit, saudaraku, ya. Satu kali saat, saudaraku, saya sama istri, sama anak Vindo, sama guru-guru sekolah fashion waktu itu pergi ke Madura, ya. Mereka kepingin, ya, guru-guru ini kepingin lencer tapi ya dananya minim, ya kita pakai Suzuki Carry waktu itu sama apa ini, Honda Brio. Kami sekeluarga sama Hana pakai Honda Brio. Carry itu kita pakaikan guru-guru ini. Ada 10 orang kalau nggak salah, ya. Sampai di Madura sana, nggak taunya istri saya ini ketemu dengan apa ya, nggak tahu ponaan atau bagaimana itu, bisa ketemu di Madura sana, ya. Ya. Padahal sudah puluhan tahun nggak ketemu, ya. Dia bilang, ini Noni ya, ya. Terus ini panggilannya Noni, selaku, ya, waktu dulu kecil, ya. Kemudian istri saya bilang, loh kamu siapa, kamu dia atau siapa gitu, ya. Aneh, selaku, ketemu di sana. Padahal puluhan tahun nggak ketemu. Rasanya senengnya itu nggak bisa diomong. Nah, jadi selaku mari kita juga harus punya kerinduan. Aku rindu ke sana. Saya pernah bilang sama Gideon, Adelia, ya, cucu-cucu kami di Australia, kalau sudah memang waktunya Tuhan tidak memungkinkan kembali ke Indonesia, nggak bisa tatap muka seperti sekarang ini, kita nanti rindukan ketemu di surga, di awan-awan. Ya. Mau pulang ke Indonesia harus karantina, ya, bayar sekian puluh juta. Ya. Pelanggaran surat, pemalsuan surat ini macam tes puluhan juta. Ya. Teman saya ada yang ke mana? Singapura, harus karantina. Karantinanya harus di hotel bintang 5. Satu kali mungkin 100 juta, ya. Seminggu berapa, Bang? Itu orang kaya, ya. Susah sekali, saudaraku, ya. Jadi saudaraku, mari mumpung masih ada kesempatan, lanjut, saudaraku. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, ini intinya Tuhan tidak ingin satu orang pun ketinggalan. Tuhan tidak ingin satu pun orang binasa. Tuhan tidak ingin, ya, keluarga kita masuk neraka. Ya, mari perhatikan itu, saudara, ya. Jangan sampai sudah menderita di dunia dilanjutkan sampai ke neraka. Ini masih ada kesabaran Tuhan, masih ada sedikit kesabaran Tuhan, ya. Di dalam surat Roma dikatakan perhatikan kemurahan Allah, perhatikan kekerasan Allah. Jadi ini sudah kemurahannya ini, ya, kalau boleh saya katakan, ya, masih ada ataupun sudah habis. Kekerasannya sudah nampak, ya toh? Kekerasannya sudah nampak. Ya, haleluya. Bersyukur kalau itu tidak kena kita. Kalau kita hidup kudus, Tuhan akan jauhkan itu. Haleluya. Jadi kemurahan Allah itu hampir habis, ya. Boleh dikatakan sudah habis, dan kekerasan Allah mulai jalan. Ya. Haleluya. Sebab itu masih ada kesempatan, mari kita bertumbuh terus, ya. 2
2 Petrus 3 ayat yang 18. Kita gunakan waktu ini untuk bertumbuh, ya. Baca firman, ya. Baca firman, ya. Yang tidak bisa baca, tidak boleh alasan. Sekarang ini bisa ada HP yang bisa keluar suaranya firman, ya, Alkitab. Minta anaknya, minta mantunya, minta cucunya, aku carikan rekamannya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bisa moco, bisa dengar. Ya. Tidak bisa dengar, bagaimana? Anak mantu cucu suruh bacakan. Ya. Sembayang, ya, sembayang. Jadi saudaraku, tidak boleh banyak alasan, ya. Tidak boleh banyak alasan. Nanti bisa, ya, akibatnya bisa bahaya. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Natanael tadi dikatakan orang yang murni, sejati, ya, berkenan, tidak ada kepalsuan, ya, tidak ada kepalsuan. Artinya apa? Tidak ada kepalsuan. Luar sama dalamnya itu sama, ya. Matius 23 yang ke-26 dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih, ya. Jadi mari kita selalu bersihkan, ya, hati ini tadi. Tuhan, ku serahkan hatiku, ya. Hati ini betul-betul, ya, mau diberikan kepada Tuhan, ya, supaya dikuasai Tuhan, ya. Sebab kalau hati ini tidak dikuasai Tuhan, yang jadi apa? Karepe dhewe, menange dhewe, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Jadi mari kalau kita bersihkan hati dalamnya, ya, itu nanti akan keluar, ya, dalam perbuatan kehidupan kita, ya, haleluya. Kita semua masih perlu belajar banyak, ya, masih perlu belajar banyak. Sebab itu Tuhan masih berikan kesempatan, ya, kesempatan lagi. Entah kita berapa lama bisa bertemu muka seperti ini, ya. Haleluya. Tidak tahu, ya. Kita hanya berdoa kehendak Tuhan yang jadi. Kita tidak bisa maksa Tuhan. Tuhan berhenti supaya pulih semuanya. Itu kedaulatan di tangan Tuhan, ya. Kita hanya bisa minta kemurahannya Tuhan, ya, kemurahannya Tuhan. Siapa sih yang mau seperti hidup seperti ini, ya? Ini masker 1, sekarang suruh apa? Dobeli. Kalau sampai naik lagi, tambah lagi 1. Saya ambekan lewat ndi lho? Kuping. Tak enak semua, ya. Haleluya. Manusia itu kepinginnya ya cepat-cepat selesai. Tapi kalau Tuhan yang sudah menentukan jalannya untuk datangnya Tuhan ke dunia ini lewat masalah seperti ini, lewat sampar, peperangan, ya, macam-macam, kematian, ya. Ya sudah, tidak bisa apa-apa kita. Kita hanya tinggal jalani, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan. Ya. Sampai berapa lama kita tidak tahu, ya. Haleluya. Kita lewati hari lepas hari, ya. Bayangkan saudaraku yang biasanya kerja, ya, kena PHK, kemudian disuruh di rumah terus, ya, disuruh rumah ngerjain pekerjaan rumah. Habis itu waktu-waktu yang lain buat apa? Suruh baca Alkitab sama firman, suruh sembahyang. Nah kalau nggak biasa bagaimana? Grisian loh, ya, orang bilang. Saya kira gatel, ya. Kudu metu, oleh, oh iya, cuci mata, cuci kaki, apa gitu ya toh. Tapi bagaimana di rumah terus? Kita lihat anak-anak kita, ya, kasihan berapa, ya. Itu Australia juga demikian, ya, COVID-nya naik, ya. Nggak, sekolahnya harus libur, gerejanya juga libur, ya. Ya, mainannya cuma di rumah. Untung-untung masih ada halaman kecil bisa keluar di halaman, ya. Nah, terus ini tidak punya halaman, ya. Maju tembok, mundur tembok, kiri tembok, kanan tembok. Apa?
Iblis bilang untuk TV, ya. Otak-otak HP, selancar kemana-mana, itu hiburanmu, segala lain, dan ada jalan lain. Hati-hati lah. Boleh saja pakai HP, boleh, ya. Tapi itu juga bahayanya luar biasa. Apakah betul-betul kita menggunakan waktu untuk HP ini betul-betul untuk Tuhan semuanya? Apa tidak ada nyelewat-nyelewatnya? Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Ya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, minta ampun lagi sama Tuhan. Ya. Haleluya. Memang Tuhan minta itu waktu kita itu bergumul dengan Allah seperti Henokh. Ya. Henokh bergaul dengan Allah, bergumul, berjalan dengan Allah. Ya, waktu itu Henokh, ya, bagaimana kehidupannya kita tidak tahu. Ya saya percaya Henokh juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan sebagai suami, sebagai orang tua. Ya. Haleluya. Dan kita pun juga harus mengerjakan semuanya. Ya. Tetapi yang nomor satu apa? Hati kita tetap kontak sama Tuhan. Ya, sambil kora-kora, sambil cuci-cuci, sambil nyapu, nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan terus. Ya. Jadi baca firman itu tiap saat, tiap waktu, berdoa itu tiap saat, tiap waktu, menyanyi juga dikatakan seperti itu. Pujilah Tuhan setiap waktu. Nggak syukur-syukur kalau ada waktu tak nyanyi, kalau enggak. Jadi nyanyi, memuji, menyembah, baca firman, ya, merenungkan firman itu setiap waktu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Ya, tidak ada kepalsuan. Artinya apa? Natanael ini tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Yohanes 1 ayat yang ke-49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya. Jadi Natanael ini dari dulu, ya, suka baca Alkitab, baca kitab-kitab, ya, kitab Musa, kitab nabi-nabi, dia baca. Loh, nanti itu Mesias itu akan datang. Ya. Yang disebut Tuhan atau Yesus Kristus itu akan datang. Ya. Dia pelajari, dia baca itu, kemudian dia merindukan kapan ya kita bisa ketemu. Nah, saudaraku, ya, haleluya. Orang yang mencari akan mendapat. Matius 7 ayat 7. Kerinduan Natanael ini akhirnya terwujud. Ya. Dia diberitahu sama Filipus, Natanael, aku sudah ketemu orang yang disebut dalam kitab Nabi, ya, Yesus itu. Oh, masa iya? Iya, diajak Natanael ini, diketemukan sama Yesus. Kemudian Yesus bilang apa? Natanael, kok tahu namanya? Padahal tidak diberitahu sama Filipus. Ya. Oh, namanya Yesus tuh Allah Maha tahu. Namanya siapa saja tahu. Ya. Natanael, aku melihat engkau di bawah pohon ara di sana tadi. Loh, kok bisa kelihatan? Aku aja tidak kelihatan Yesus, kok Yesus kelihatan? Nah, setelah itu imannya tambah tumbuh Natanael ini. Sehingga dia mengatakan apa? Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Haleluya. Jadi saudaraku, imannya tidak ada ragu-ragu, dia yakin. Haleluya. Saya berpikir-pikir, saudaraku, kenapa ya kok Natanael ini kok tidak dijadikan rasulnya? Ya. Ada 12 rasul, ya, tapi Natanael tidak masuk di situ. Ya. Terus saya pikir-pikir lagi, wah, memang ya Tuhan itu kedaulatan Tuhan. Dipilih tidak dipilih jadi rasul itu tidak jadi masalah. Rasul itu cuma apa? Gelar. Ya. Tapi yang penting apa? Kehidupan seperti Natanael ini murni, tidak ada kepalsuan. Orang Israel sejati itu yang dicari Tuhan. Ya. Seperti gelar, ya, misalnya saya jadi pendeta, itu tidak ada artinya. Ya. Kalau hidup saya tidak karu-karuan, ya, tidak ada artinya, tidak ada gunanya.
Orang Kristen namanya di KTP Kristen, ya, tapi tidak jalani firman, tidak mau tobat. Kristen keser apa? Keseretan. Tidak ada gunanya, saudara. Jadi yang Tuhan minta itu apa tadi? Hatinya ini, hati yang punya kasih seperti Musa, ya. Punya kehidupan yang saleh seperti Ayub. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, haleluya. Mari saudara, kita pelajari Alkitab, kita baca, ya, lebih sungguh-sungguh lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, lanjut. Ya. Hidup untuk Kristus, ya, seutuhnya. Mati itu untung. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Asal apa? Mati, hidup seperti Nathanael ini. Tidak ada kepalsuan, ya. Israel sejati, murni hatinya, ya. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mati itu untung. Kalau saya renungkan orang-orang yang sudah mati, ya, di zaman COVID ini ataupun sebelum COVID ini, ya. Kalau hidupnya sungguh-sungguh, walaupun dia mungkin harus mati kena COVID, tidak masalah, ya. Mati itu untung, ya. Untung apa rugi, saudaraku? Kalau kita sudah jalani firman seperti Nathanael dan lain-lain, itu matinya untung. Tapi kalau kita belum, rugi. Karena apa? Tidak mencapai targetnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah belum kita lakukan, ya. Kita bisa rugi banyak. Mestinya dapat mahkota ini, tidak dapat apa-apa. Jadi mari, ya, masih ada kesempatan. Puji Tuhan. Ya, kesimpulan, orang yang hidup seperti Nathanael, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, itu diizinkan melihat surga, ya. Yohanes 1 ayat 51, tidak ditulis ayatnya di situ, saya bacakan saja. Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Nathanael ini diizinkan melihat, ya, haleluya, malaikat itu naik turun dari sorga ke bumi, dari bumi ke sorga, naik turun kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Kuasanya, mujizatnya itu naik turun di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu Nathanael diizinkan melihat. Bayangkan, saudaraku, kalau ikut Tuhan tiap hari melihat mujizat tiap hari. Buta dicelikan, bisu berkata-kata, tuli mendengar, lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Tiap hari lihat seperti itu. Apa enggak senang? Waduh, rasanya. Aku tak melo Yesus salah wasi. Enggak ono orang seperti Yesus seperti ini, bisa seperti ini, ya. Bukan hanya melihat, tapi orang yang hidup seperti Nathanael, Petrus, Yakobus dan yang lain-lain, dia akan dilayakkan tinggal di dalam kerajaan surga. Tinggal di surga, tinggal bersama-sama, ya. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, walaupun sekarang kita, ya, mungkin hanya bisa bertemu beberapa kali, entah sampai kapan kita nggak tahu, tapi yang penting saat kita hidup, ya, kudus, ya, berkenan kepada Tuhan, ya, tidak ada kepalsuan, ya, maka saat kita akan ketemu di surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Allah pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, ya. Nanti di rumah dibaca lagi, ya, tentang Nathanael ini, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan lupa, saudaraku, perjamuan kudus saudara bisa mengikuti nanti sore, ya, lewat YouTube, ya. Saudara yang nggak ngerti buka YouTube, ya, suruh anaknya, mantunya, apa siapa, ya, yang ngerti HP, ya, supaya tetap bisa mengikuti. Haleluya. Haleluya, ya, ibadah juga perjamuan suci. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian terakhir, yaitu terima kasih Bapa.
Sudah lama kita tidak pernah berterima kasih sama Tuhan lewat pujian itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur terima kasih. Kami boleh bertatap muka kembali, beribadah kembali seperti biasa oleh karena pertolongan belas kasihan kemurahan Tuhan. Biarlah minggu depan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami mengingatkan saudara kami, suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat kami, supaya kami juga memberitahu kepada mereka semua untuk datang beribadah dengan menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, sehingga iman percaya kami boleh dikuatkan, ditumbuhkan, kami mendapat penghiburan, pertolongan, dan haleluya mendapat berkat-berkat lewat firman Allah, supaya kami semua siap bersedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan dan siap sedia untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di dunia akhir zaman ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita di rumah, di pekerjaan, di anak-anak yang sekolah, yang kuliah, di mana saja Tuhan. Engkau sertai, lindungi kami dan berkati kami. Terima kasih Bapak. Semakin meningkat, semakin sungguh-sungguh, haleluya, seperti Cornelius, seperti hamba-hamba Tuhan, para rasul Tuhan, untuk siap senantiasa menyongsong kedatangan Tuhan. Di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Kau buka jalan, Kau buka tingkap surga, Kau memberkati secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Allah pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan firman Allah, dan kami juga boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan, ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kelemahan kami, basuh di dalam darah-Mu yang kudus, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita naikkan ke atas, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan memberkati dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan berkat, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kehidupan kami semakin hari menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.